Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 akan membahas terkait dengan mata kuliah pemasaran strategis. Adapun yang akan saya bahas yaitu analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategis adalah mengumpulkan komponen lingkungan yang digunakan untuk merencanakan strategi. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana bergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah proses yang berkelanjutan, memperbarui data secara berkala dan memberikan informasi penting. Hal ini juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan tersebut, khususnya pada komponen internal, eksternal, dan strategis. Analisis lingkungan internal. Review pemasaran, strategi, dan kinerja saat ini. Tinjauan tersebut membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan strategi baru, dan strategi yang akan diterapkan. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran akan memeriksa sumber daya organisasi yang dapat digunakan untuk pemasaran. Pada tabel 2.1 menunjukkan perubahan yang terjadi pada sumber daya pada masa mendatang, dan manajer pemasaran harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan untuk mengkompensasi penurunan tersebut. Adapun pada tabel 2.2 yaitu menganalisis lingkungan internal. Yang pertama, review sasaran, strategi, dan kinerja saat ini. Sasaran dan tujuan pemasaran, strategi pemasaran, kinerja industri, kinerja terdiri dari perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kedua, review sumber daya saat ini dan akan datang. Poin ini membahas pentingnya sumber daya organisasi seperti uang, sumber daya manusia, dan hubungan dengan anggota dewan, serta perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani kebutuhan baru. Yang ketiga, review isu-isu struktural dan budaya saat ini dan yang akan datang. Poin ini membahas aspek positif dan negatif budaya perusahaan, hubungannya dengan politik dan kekuatan internal, posisinya sebagai badan pengatur, orientasinya, keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap motivasi karyawan. 2. Struktur dan budaya organisasi. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikannya posisi ideal bagi bisnis namun sulit dicapai karena perbedaan individu. Adapun poin B yaitu analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal pasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Adapun lingkungan mikro itu terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, 2 yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. Kemudian terakhir yang C, poin C, menganalisis lingkungan pasar global. Analisis terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis global menunjukkan bahwa perusahaan internasional menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan domestik. Ini termasuk faktor-faktor budaya, politik, dan masalah lingkungan.
perusahaan harus memahami risiko dan risiko masing-masing negara, serta pentingnya kerjasama dan perbedaan antar negara. Hal ini mencakup kebutuhan akan perusahaan multinasional yang beroperasi secara independen dan kebutuhan akan perusahaan global yang beroperasi sebagai pasar tunggal. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.